Nice to meet you, Gabriel. Kejutan tiba-tiba datang. Justin Hubner dan Ivar Jenner akhirnya bergabung dengan timnas Indonesia di Piala AFF. Begini penjelasannya. Resmi, Australia pilih stadion kelas dunia ini jelang tantang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Kelas dan bikin sejarah. 8 pemain muda jalani debut di timnas senior di laga perdana Piala AFF Asian Cup 2024. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Publik auto sumringah. Ivar Jenner dan Justin Hubner akhirnya tiba di Indonesia dan gabung timnas jelang lawan Laos di Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Sumarji, yang merupakan manajer timnas Indonesia, tengah berupaya untuk memanggil Ivar Jenner dan Justin Hubner, yang kini membela timnya masing-masing. Justin Hubner kini membela Wolves U21, sedangkan Ivar Jenner perkuat Jong Utrecht. Sebelum laga fase grup Piala AFF 2024 dimainkan, timnas Indonesia umumkan 24 pemain yang masuk skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dalam 24 pemain tersebut, tidak ada nama Ivar Jenner dan Justin Hubner. Apabila timnas Indonesia tembus ke semifinal Piala AFF 2024, kita sangat berharap agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung bersama timnas Indonesia, kata Sumarji kepada salah satu media olahraga nasional. Hingga artikel ini dibuat, PSSI masih berkomunikasi dengan kedua pemain tersebut dan mengirimkan surat ke kedua tim tersebut agar Ivar Jenner dan Justin Hubner bisa gabung timnas Indonesia. Kalau Ivar Jenner dan Justin Hubner, kami masih bisa berkomunikasi secara pribadi melalui chat. Baik dari PSSI hingga sekretaris tim sudah melakukan komunikasi ke kedua pemain tersebut. Kami berencana akan kirim surat kembali ke timnya, terutama Ivar Jenner. Tutup keterangan dari Sumarji. Menurut kami, Justin Hubner sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jika berkaca dengan para pemain Myanmar di laga kemarin, sosok Justin Hubner diperlukan agar pemain lawan tidak berani bermain kasar ke timnas Indonesia. Apalagi Wolves U21 tidak memberikan menit bermain ke Justin Hubner. Dengan menit bermain bersama timnas Indonesia, Justin Hubner juga bisa menampilkan kemampuannya. Itu bertujuan agar menjadi pertimbangan tim yang berminat merekrutnya. Serasa main di Piala Dunia, Australia tunjuk stadion mewah ini untuk laga lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Australia mengumumkan venue pertandingan untuk melawan timnas Indonesia pada laga ke-7, Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 20 Maret 2025. Pertandingan itu akan bermain di Sydney Football Stadium, Sydney. Sydney Football Stadium merupakan venue bersejarah bagi sepak bola Australia. Sebab, stadion tersebut sudah lama tidak dipakai hampir sekitar 8 tahun. Terakhir kali Australia bermain di Sydney Football Stadium saat menjamu Uni Emirat Arab pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Maret 2017. Setelah itu, stadion berkapasitas 45.000 penonton tersebut direnovasi dan kini sudah selesai. CEO Football Australia James Johnson senang dengan kembalinya Socceroos ke Sydney Football Stadium setelah hampir 1 dekade. Ia mengakui bahwa Sydney menjadi kota yang mempunyai momen-momen bersejarah persepakbolaan Australia. Kami sangat gembira membawa Australia kembali ke kota yang luar biasa ini, kata Johnson dilansir dari laman resmi Football Australia, Selasa, 10 Desember 2024. Johnson yakin para fans akan menciptakan suasana yang sangat meraih di Sydney Football Stadium saat menjamu timnas Indonesia. Apalagi stadion ini baru saja direnovasi dan terlihat istimewa.
Tempat yang canggih ini menjanjikan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang datang untuk mendukung Australia dalam kualifikasi yang krusial ini. Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah NS Bouakas dan Destination NS Bouakas atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap sepak bola dan tim nasional kami, pungkas Johnson. Sementara itu, Menteri Pekerjaan dan Pariwisata NS12, John Graham, mengatakan Sydney telah mencetak sejarah bagi persepakbolaan Australia yang berjuang untuk tembus ke Piala Dunia. Ini sangat penting bagi Australia yang juga membutuhkan kemenangan saat menjamu timnas Indonesia. Pertandingan melawan timnas Indonesia merupakan kesempatan bagi pemain seperti Mitchell Duke, FC Machida Zelvia, Lewis Miller, Hibernian FC, dan Matty Ryan, AS Roma, yang semuanya bermain sepak bola junior di Sydney. Acara khusus ini akan memberikan kesempatan fantastis bagi penggemar lokal dan pengunjung untuk menyaksikan pahlawan sepak bola nasional kita dalam suasana yang meriah, kata John Graham. Saat ini, Australia berada di posisi kedua klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 6 poin. Jumlah poin itu sama dengan timnas Indonesia yang duduk di posisi ketiga. Debut memuaskan. Pemain muda jalani debut menyala di timnas senior dan sukses raih 3 poin di Piala ASEAN Cup 2024. Debut selalu menjadi momen spesial bagi pesepak bola, apalagi itu dilakukan di level timnas Indonesia. Dalam laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024, Senin, 9 Desember 2024, 8 pemain berhasil mencuri perhatian dengan penampilan perdananya. Laga melawan Myanmar di Piala AFF 2024 menjadi momen spesial bagi 8 pemain timnas Indonesia yang sukses menjalani debut di level senior. Jumlah ini menegaskan fokus tim pada regenerasi. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Alfrianto Zanadin Faris, Arkan Kaka, Victor Detan, dan Robi Darwis. Para pemain muda ini memberikan energi baru bagi skuad Garuda dalam kemenangan penting 1-0 tersebut. Debu ini menjadi langkah awal yang menjanjikan untuk karir mereka di kancah internasional, sekaligus menunjukkan keyakinan pelatih Shin Tae-yong pada talenta muda Indonesia. Arkan Kaka mencatat sejarah sebagai debutan termuda timnas Indonesia setelah tampil melawan Myanmar. Shin Tae-yong menurunkan Arkan Kaka sejak awal laga melawan Myanmar, saat usianya baru 17 tahun, 3 bulan, dan 7 hari. Ia pun mencetak rekor sebagai debutan termuda dalam sejarah timnas Indonesia. Pemain Persis Solo ini memecahkan rekor Ronaldo Kuateh yang debut pada usia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari melawan Timor Leste pada Januari 2022. Di bawah mereka ada Marcelino Ferdinand yang debut di usia 17 tahun, 3 bulan, dan 8 hari melawan Timor Leste pada Januari 2022 4 bulan, dan 18 hari pada laga yang sama. Sementara itu, tim asuhan Shin Tae-yong memang meraih kemenangan dalam laga ini. Namun, pecinta sepak bola tanah air tentu saja tak bisa menepis bahwa penampilan skuad Garuda pada ajang ini mengecewakan. Timnas Indonesia pada babak pertama sempat keteteran saat terus ditekan pemain Myanmar. Walaupun beberapa kali Hoki Karaka dan Marcelino Ferdinand membuka beberapa peluang, akan tetapi tak juga ada gol yang mampu dikonversikan menjadi gol. Untuk itu, tak sedikit yang mengkhawatirkan penampilan timnas Indonesia apabila terus seperti menghadapi Vietnam. Tim asuhan Shin Tae-yong pun bakal dibantai oleh Vietnam nantinya. Hanya keberuntungan saja. Harusnya pemain timnas di AFF malu tidak bisa passing dan kontrol bola dengan baik. Kasian Rafael dan Marcelino gregetan lihat kualitas teman-temannya, tulis Joey.